Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan saya Nadia Maulidah NRZ, NPM 193402516114 dan teman saya Novania Elisyafa, NPM 193402516150, Resti Nuriski Oktiawati dengan NPM 193402516148. Di sini kami akan mempresentasikan tugas 2 budaya organisasi. Pengertian negosiasi. Negosiasi secara umum adalah suatu wujud interaksi sosial yang terjalin antar beberapa pihak untuk mencapai kesepakatan bersama yang dinilai saling menguntungkan untuk setiap pihak yang melakukan negosiasi. Mereka yang melakukan negosiasi ini biasa disebut dengan negosiator. Aktivitas negosiasi dilakukan dalam berbagai lini kehidupan dan biasanya berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan banyak orang, seperti dalam dunia organisasi dan bisnis. Kedua kegiatan ini memang selalu lekat dengan kegiatan negosiasi. Setiap pihak yang terlibat dalam proses negosiasi bisa beragam dan mencakup banyak hal. Beberapa contoh kegiatan negosiasi dalam aktivitas sehari-hari adalah tawar-menawar harga antara penjual dan pembeli, wawancara antara calon karyawan dan pihak perusahaan, kesepakatan bisnis antar satu perusahaan dengan perusahaan lain, dan komunikasi antar negara dalam hal kerjasama bilateral. Perkenalkan, nama saya Resti Nuriski Oktiawati. Tujuan negosiasi. Tujuan utama dari negosiasi itu adalah untuk mendapatkan kesepakatan yang dinilai saling menguntungkan, menyelesaikan masalah, dan mendapat solusi atas setiap masalah yang dialami pihak yang bernegosiasi, serta untuk mendapatkan kondisi yang saling menguntungkan bagi setiap pihak yang bernegosiasi. Sebagai contoh adalah proses negosiasi yang terjadi saat konsumen dan produsen melakukan tawar-menawar harga terhadap suatu produk agar bisa mencapai harga yang disepakati, sehingga pihak penjual dan pembeli bisa mendapatkan harga yang sesuai dengan nilai produk yang dijual. Proses negosiasi juga dapat dikenali lewat beberapa ciri berikut ini. Yang pertama, melibatkan dua belah pihak, misal pihak penjual dan pembeli. Yang kedua, masalah yang hendak dinegosiasikan memiliki tema yang sama. Yang ketiga, adanya kerjasama antar kedua belah pihak yang hendak bernegosiasi. Yang terakhir, kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan, yakni mengkonkretkan masalah yang masih abstrak. Cara melakukan negosiasi yang baik dan benar. Yang pertama, harus dapat memposisikan diri secara sama. Yang kedua, harus dapat saling menghargai satu sama lain. Yang ketiga, harus dapat mengutamakan untuk mencari solusi yang terbaik untuk kedua belah pihak. Yang keempat, harus dapat melihat persoalan tersebut pada sudut pandang yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, tidak diperbolehkan mengendapkan egonya masing-masing. Contohnya, Pertamina merupakan BUMN yang sering menjadi sorotan karena berbagai krisis besar yang dialaminya. Kasus krisis paling menarik adalah proses alih kelola Blok Mahakam yang telah bergulir selama 8 tahun terakhir, walaupun kini Pertamina sudah mendapatkan payung hukum dari pemerintah. Proses alih kelola Blok Mahakam menimbulkan berbagai reaksi. Ada yang bersikap mendukung dan meragukan jika pengelola Blok Mahakam semula dilakukan oleh Total dan Implex diambil alih oleh Pertamina. Manajemen krisis umumnya dilakukan oleh public reaction, namun di Pertamina yang berperan adalah serikat pekerja. Peneliti ingin mengetahui peran Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) dalam manajemen krisis perusahaan melalui strategi lobby dan negosiasi pada kasus kelola Blok Mahakam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Peneliti menggunakan teknik penjodohan pola partner matching untuk menghubungkan data-data kualitatif yang didapatkan dengan konsep yang sudah dibangun pada kerangka kepemilikan. Perkenalkan, nama saya Novania Elisyafa.
Subjek yang diteliti adalah serikat pekerja yang tergabung dalam VSPPB dan stakeholder krisis Blok Mahakam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah VSPPB dalam kasus Blok Mahakam melakukan peranan manajemen krisis dengan strategi lobby dan negosiasi ke berbagai stakeholder. Strategi lobby yang dilakukan terdiri dari pendekatan brainstorming, pengondisian networking, institution building, cognitive problem, five breaking, manipulasi kekuatan, constant benefit, dan futuristik atau antisipatif. Strategi negosiasi yang dilakukan ialah pihak VSPPB sebagai pihak yang menang, sedangkan Kementerian ESDM sebagai pihak yang kalah. Adapun teknik-teknik yang digunakan adalah membuat agenda berupa forum-forum resmi, membuat tenggang waktu dengan intimidasi, good guy, bad guy dengan bertukar peran tertentu, wise man, sniper, pengamat, dan meminta konsensi kepada Kementerian ESDM dan Direksi Pertamina. VSPPB melakukan lobby dan negosiasi kepada stakeholder karena mempunyai peranan dalam manajemen krisis perusahaan. Penelitian ini menambahkan konsep bahwa serikat pekerja dapat mempunyai peranan dalam manajemen krisis perusahaan. Peranan tersebut akan semakin besar dengan adanya perjanjian kerja bersama PKB yang memuat peran-peran istimewa serikat pekerja sehingga dapat memperkuat bargaining position serikat pekerja dalam melakukan manajemen krisis perusahaan. Di Pertamina, VSPPB mempunyai peran istimewa untuk menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan mengupayakan kedaulatan energi Indonesia. Adapun strategi lobby yang paling dominan dan efektif dilakukan oleh VSPPB dalam kasus ini adalah pendekatan manipulasi kekuatan, sedangkan untuk strategi negosiasinya adalah win-loss dengan teknik good guy, bad guy. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.